pengamatan hari pertama di Stop Site 1 Alas Kobong yang bertempat di Desa Alas Kobong, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Dengan titik koordinat S07 46 menit 00 70 detik dan E100 derajat 40 menit 15,01 detik dengan cuaca cerah berawan. Lokasi pengamatan pertama ini terdapat pada zona kendeng, formasi krek dan memiliki antiklirium, banyak lapisan, dengan batuan tuf dan shallow. Dimensi Alas Kobong memiliki panjang 250 km dan lebar 40 km pada bagian barat. Adapun struktur geologi yang terdapat pada lapangan ini yaitu pertama adalah kompleksi lipatan yang terdiri dari struktur antiklin dan sinklin serta adanya sesar. Yang kedua adalah singkapan di Alas Kobong menunjukkan lapisan lempung, napal, batu pasir, tufan gampingan, dan baru pasir tufan dari formasi kerek. Formasi batuan di Alas Kobong yaitu termasuk dalam zona kendeng terdiri dari lapisan Miosen hingga Pliosen. Adapun formasi lain yang terdapat di Alas Kobong adalah formasi kerek, formasi kalibeng, dan formasi Natupuro. Tersingkat. Tadi kenapa kok nyasar ke sana? Saya mengingat waktu itu mengambil referensi dari adik kelasnya Busari ini loh. Siapa namanya? Adik kelasnya Busari yang bisa UGM itu Pak Salahuddin Husin. Itu kalau di Alas Kobong tadi. Maka tadi bunyinya kan, tapi beliau dosen UGM terus. Tapi kalau kita yang mana teman-teman? Ini pas ini. Sana. Selatannya ini Pak ini. Sana. Kanan. Kanan. Ini U. Kiri. Jadi utara itu sana. Coba kompasnya utara yang benar yang mana? Utara yang benar mana kompasnya? Kompas. Ini. Kalau kita ngukur arah berarti ngukur aji mut. Sana, nah ini Sragen ini sampal pakai kono lho. Anak aku yo bingung, aku asline Purworejo ya toh. Nah, pindah anak-anak sini. Nah, ini utara. Oke. Ini so lihat ini loh Pak anak-anak. Kalau mau dicocokkan dengan Azimut ya ini menghadap ke sini ya toh. Cocok, biar nggak bingung. Yo, ini sini yang ini. Puter. Menghadap ke sini. Biar bisa lihat ini. Nah, itu utara beneran ini ya toh. Ini kembali dulu nih, kalinya apa? Sebelah sini. Siapa tadi yang pegang? Oke. Oke teman-teman. Ini, waduh, nanti bisa lagi ya Mas, setting. Diedit gitu loh, jangan sampai lihat publik. Ini kok dosennya bawa puding tapi pakai godong kelor. Jadi kalau dilihat secara selatan ke utara, ini tatanan tektonik di Jawa Timur ini dibagi paling selatan adalah ini apa? Yang menunjuk ke bawah? Lempeng apa? Lempeng Samudra itu Lampung Jawa. Ini kondisi sekarang bukan masa lampau. Kondisi sekarang seperti ini. Kemudian ke utara, nah ini ada anjaan tapi masih di bawah laut ini, di bawah perairan ya. Terus kita dulu ke pantai Sajen, pantai Ukop, apa itu ya di pantai yang sekarang ada ini ya. Prisma agresinya di bawah perairan, tapi konsep tektonik lempeng seperti itu. Kemudian kita juga melewati daerah Mororo waktu itu ya. Itu adalah merupakan sedimen tersier dari cekungan pegunungan selatan nih saja ya. Bapak pengendapan batuan tersier ini ada di sini. Dulu pernah kita ke sana waktu ke daerah yang disebut Bukit Sintang. Itu kan formasi apa yang batu perahu itu, ingat nggak? Terus dirantai biar nggak terganggu oleh apa? Karena itu geoheritage ya. Gamping Tunggal pernah ketemu di Bayat, Gamping Tunggal. Terus dia di dekatnya kita temukan batuan metamorf. Nah, itu beruntung kalau kita ke Bayat, artinya kita ada di tepi ceku. Kok bisa muncul batuan metamorf ke atas? Nah, kita berada di tepi cekungan berarti. Dia terangkat karena ada sesar-sesar ya. Oke.
Gamping Wungkal sudah ketemu, Kebun Budak sebenarnya ini termasuk bagian dari cekungan Pegunungan Selatan. Semilir ketemu nggak? Formasi Semilir di mana? Kita ketemu kemarin waktu tahun lalu. Wah, Semilir itu dekat antena TV yang banyak itu Ngoro-oro, ya. Tapi yang kita lintasi tadi termasuk jalur pegunungan api, Gunung Api, busur Gunung Api Kuarter. Jadi kalau kita telusuri sebenarnya kita sejajar atau memotong karena jalur Gunung Api itu timur barat, kita ke utara itu memotong jalur Gunung Api seperti Merapi, Merbabu. Kalau ke timur ada Kelut, Bromo, sampai Bali ada Gunung Agung, Lombok ada Gunung Api apa? Nanti teman-teman itu gambar gini nih loh. Nah, gitu. Diukur. Terus di sana juga diukur. Nah, wajib itu. Nanti tanya sama Mas Indra. Pokoknya asisten nanti ngajari bagaimana. Terus teman-teman yang dari SMK dulu sudah pinter-pinter ngukur nanti ya. Ini berapa kedudukannya nanti N, berapa derajat is, dipnya berapa. Ini juga ngukurnya jangan hanya 1, 2 ya. Nanti kan untuk koreksi ya. N, berapa derajat is. Padahal di atas itu begini ini ada ladang rumput ya. Kok bisa begini, fenomena seperti apa? Nah ini yang di ini bawah kemiringan batuannya itu bentuk cekong, tapi bentuk topografinya namanya pembalikan topografi. Ini juga bisa terjadi pembalikan topografi. Nah ini panas-panas dikit kita sudah bisa mengulang lagi masalah weathering ya toh. Terus ini Lapo kemana ini yang lari kemana? Kan Lapo ini sudah atasnya mestinya dulu kalau direkonstruksi ada kemenerusan dari Lapo. Terus ada sketsa yang ke sana, gitu. Kita goyangnya ke sana di lembarannya tuh. Pak Lis ketoknya ono papahannya. Hah? Ketoke nek jeli ya, Bu. Saja iki yo nek sesar iki. Ah, benar. Berarti coba cek bisa cek. Jadi ya jangan heran nanti kalau di sini dengan di situ beda banget ya toh. Ada sesar. Kalau di sini nggak apa-apa, Pak. Bisa, nanti aku tak golek lokasi yang ideal ya. Awas hati-hati Pak Lis. Sudah ngukuran loh mereka. Tadi di strengnya udah. Tadi dampaknya sini 10, 100. Oke, sekarang bikin sketsa mana? Penasaran ngukurnya di bawah itu agak nyegel. 110 dipnya berapa? Saya sebenarnya ini diuntungkan ya kita semua diuntungkan karena lokasi di sini itu digali sehingga dengan penggalian ini menjadi apa batuannya
tersingkap, ya toh, ya tersingkap. Nah, tadi kenapa kok nyasar ke sana? Saya mengingat waktu itu mengambil referensi dari adik kelasnya Bu Sari ini loh. Siapa namanya? Adik kelasnya Bu Sari yang dosen UGM itu Pak Salahuddin Husin. Itu kalau teliti di Alaskobong tadi. Maka tadi bunyinya kan mirip. Tapi beliau dosen UGM terus. Tapi kalau geologi tak suruh turun tadi. Ya toh? Harus turun ke rel, naik lagi kok kayaknya nggak tega. Wah, ya nanti nggak diajak lagi sama Bu Lia ya. Naik kereta, oke. Jadi ini kalau mau bicara geologi nggak ada habisnya. Mau sehari di sini juga oke, setengah hari oke, 2 jam juga cukupan kayaknya. Tapi kalau kita bicara geologi, mulai dari tatanan tektonik dulu. Tektonik framework, tektonik setting. Gambarnya mana Mas yang kuning? Ada tektonik lempeng itu. Enggak bawa nganu. Apa kok lali pointer? Aku mau beli sudah terlalu malam. Ya enggak apa-apalah. Ya serap apa. Nah itu yang tektonik begitu, yang ada tektonik lempeng itu, ya toh. Ya sambil berpanas-panasan. Ini belum apa-apa loh kalau bicara soal, iya duduk juga boleh. Bapak boleh. Kalau mau pakai tikeran juga boleh. Kuliah lapangan cuma kuliahnya di lapangan, nggak di kelas. Nah ini teman-teman, saya tuh mau bawa toy pointer kok masih ketinggalan. Nah. Wah, tudingnya apa ya? Dua utang. Tuding ki cutik apa? Tadi udah siap anten itu apa? Nah, ini diulang lagi. Kalau kemarin belum datang, kita lihat lagi ya toh. Ini yang selatan yang mana teman-teman? Sini pas ini. Selatannya ini pak ini. Selatan. Ini U. Jadi utara itu sana. Coba kompasnya utara yang benar yang mana? Utara yang benar mana kompasnya? Kompas. Kalau kita ngukur arah berarti ngukur azimut. Wes rapopo. Azimutnya berapa ini? Pingin tahu utaranya mana kok? Di HP juga ada arah kompas toh. Nih, azimutnya berapa? Atau utaranya mana? Buka bro. Nah, oke. Utaranya ini dinolkan ya toh. Utaranya ya 0. Nolnya mana sih? Utaranya sana, gitu. Wah, nek sing Sragen wis apal pokoke kono lor. Anak aku ya bingung wong aku wong asline Purworejo ya toh. Nah, ini utara. Oke. Kalau mau dicocokkan dengan azimut ya ini menghadap ke sini ya toh. Cocok gitu biar nggak bingung. Yo, ini ke sini anunya. Nah, menghadap ke sini. Biar bisa lihat ini. Nah, itu utara beneran ini ya toh. Ini kembali dulu nih anunya apa? Kompasnya. Siapa tadi yang pegang biar enggak? Oke. Ini teman-teman. Ini waduh, nanti di set nganu ya Mas, di setting diedit gitu loh, jangan sampai dilihat publik. Ini kok dosennya bawa puding tapi pakai godong kelor nanti kan malah gitu. Ya udah. Ini namanya seadanya. Jadi selatan ini utara. Selatan sudah pernah ke sana belum? Jadi kalau dilihat secara selatan ke utara, ini tatanan tektonik di Jawa Timur ini dibagi paling selatan adalah ini apa? Yang menunjam ke bawah? Lempeng apa? Lempeng samudra, gitu. Lampung samudra. Ini kondisi sekarang, bukan masa lampau.
kondisi sekarang seperti ini. Kemudian ke utara, nah ini ada anjaan tapi masih di bawah laut, ini di bawah perairan ya. Nih, terus kita dulu ke Pantai Sadeng, Pantai Kukup, itu ya di pantai yang sekarang ada ini ya. Prisma agresinya di bawah perairan, tapi konsep tektonik lempeng seperti itu. Kemudian kita juga melewati daerah Ngororo waktu itu, ya. Itu adalah merupakan sedimen-sedimen tersier dari cekungan pegunungan selatan nih dibaca ya. Bapak dari dulu sudah bilang kalau di sana itu namanya cekungan pegunungan selatan ya. Nah, di sana juga ada kenampakan seperti gunung kemarin sudah tak sampaikan yang dinyanyikan oleh Didi Kempot itu Gunung Api Purbo, Gunung Ngelanggeran ya. Ngelanggeran. Di sini juga kita ngukur-ngukur daerah Ngororo. Kemudian ke Bayat tujuannya untuk melihat singkapan. Nah, ini batuan pratersier. Kenapa? Batuan pratersier ini adalah jenisnya metamorf seperti yang di depan rumah pada waktu itu batuannya ada pilit, sekis ya. Amarmer juga ada, itu muncul di Bayat sini ya. Terus ini kita ke utara lagi. Tapi yang kita lintasi tadi termasuk jalur pegunungan Gunung Api, Busur Gunung Api Kuarter. Jadi ya kalau kita telusuri sebenarnya kita sejajar atau memotong karena jalur Gunung Api itu timur barat, kita ke utara itu memotong jalur Gunung Api. Gunung Api seperti Merapi, Merbabu. Kalau ke timur ada Kelut, Bromo, sampai Bali ada Gunung Agung. Lombok ada Gunung Api apa? Rinjani itu. Jadi ini sebenarnya ke timur terus ini sampai ya dari barat dari Aceh ya toh. Nah ini kan dulu Bapak sudah pesan ketika kita ketemu awal-awal belajar geologi dasar, pelajarilah tektonik lempeng. Manakala kita bicara masalah kegempaan, munculnya gunung api, bahkan terbentuknya minyak bumi itu terkait dengan teori ini yang dipakai sekarang ya. Ke utara lagi, kita masuk ke ini perbukitan Kendeng. Ke utara lagi, Rembang. Nah, ini disebut zona Kendeng, ini disebut zona Rembang. Antara Kendeng dengan Rembang ada zona sempit namanya, nah nanti kepek, tempel sini mas, stratigrafinya. Yuk, stratigrafi ditempel, ditambahkan. Tadi mana Mbak Cahya? Ya, stratigrafi tempel sini. Yuk. Nah, dari selatan ke utara itu kita ketemu dengan cekungan itu. Cekungan pegunungan selatan, kemudian busur gunung api, ini zona Kendeng, ke utara lagi zona Rembang. Nah, kalau kita lihat itu ini kan bekas-bekas pengendapan batuan tersier ini ada di sini. Dulu pernah kita ke sana waktu ke daerah yang disebut Bukit Cinta. Itu kan formasi yang batu perahu itu, ingat nggak? Terus dirantai biar nggak keganggu oleh karena itu geoheritage ya. Gamping Bungkal pernah ketemu di Bayat. Nah, Gamping Bungkal. Terus dia di dekatnya kita temukan batuan metamorf. Nah, itu beruntung kalau kita ke Bayat, artinya kita ada di tepi kok bisa muncul batuan metamorf ke atas? Nah, kita berada di tepi cekungan berarti. Dia terangkat karena ada sesar-sesar ya. Oke, Gamping Bungkal sudah ketemu, Kebu Budak sebenarnya ini termasuk bagian dari cekungan pegunungan selatan. Semilir ketemu nggak?
Formasi Semilir di mana? Kita ketemu kemarin, waktu tahun lalu. Bukan. Semilir itu deket antena TV yang banyak itu, ngorok-ngorok. Ya. Ngorok-ngorok itu, ya berarti kita ngukur-ngukur waktu itu. Turun ya, sempat turun dari bis ya. Nah, Semilir, Ngelanggeran itu kalau kita deket Semilir itu ketemu batuan yang hitam-hitam itu, fragmennya runcing-runcing itu Ngelanggeran itu. Sambipitu memang tidak ke sana, ini daerah Ngalang yang ideal. Nah, ini pemikiran untuk ke depan, misalnya mau lihat Sambipitu daerahnya Ngalang, jadi patok ke arah kiri, ke arah Ngawen. Formasi Oyo, ini mirip-mirip ya, Batu Gamping, tapi Batu Gamping pasiran. Maka lambangnya ini ada titik-titiknya, gitu. Terus ke Museum Kars, itu yang disebut formasi Wonosari, ya di sana itu batuannya Batu Gamping. Ini lambangnya seperti ini, warnanya biru. Formasi Kepek juga ada. Gitu. Ini semuanya adalah tersusun dalam stratigrafi pegunungan selatan. Mulai paham ya? Kalau kita terapkan di sini, ini pegunungan selatan ada di sini. Pegunungan selatan, busur gunung api tersier. Lu gunung apinya namanya Pak? Dulu waktu tersier, sekarang sudah mulai menjadi purba atau gunung apinya toh, ya toh? Nah, dinyanyikan gunung api purba. Oke, jadi ini gambar ini keadaan sekarang. Lah sekarang kita di mana, ayo? Coba dipikirkan. Sekarang posisi kita di mana, zona yang mana? Selatan, apa di jalur gunung api atau Kendeng atau Rembang? Oh, apa? Ya kalau di Kaliurang ya iya. Atau mungkin nggak di Kaliurang, tapi yang timurnya boleh disebut jalur gunung api. Ini kita sekarang berada di ini Kendeng Zone ini ya. Memang kita nggak sempat lah kalau kita mau melihat di mana saja formasi batuan yang ada. Nah ini saya tunjukkan bahwa formasi ini adalah formasi ini kerek ya toh. Di bawahnya pelang di mana Pak? Ya harus dibor, ya toh. Kalau di sini loh, mungkin di tempat lain bisa tersingkap, ya toh. Harus dibor mau ketemu pelang. Gitu. Kalibeng ya, Klite ini ada tersingkap di tempat lain. Oke, nah ini semuanya sudah dipetakan teman-teman dalam bentuk peta geologi mana Mas? Nah ini belajar bener lah ini. Mau sampai jam berapa? Oke. Yo ini yang integrasi. Ya, integrasi sini. Nah, ini teman-teman besok kalau melakukan pekerjaan di lapangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, sebaiknya kerjanya karena tim itu pasti terlibat dengan urusan peta-peta ini. Sebelum skripsi pun harus membaca dulu, ya toh, referensi. Ini juga salah satu referensi. Kita sudah punya peta geologi. Oke, sekarang karena dulu juga sudah diajarkan peta geologi baik di praktikum maupun perkuliahan, ini direview ulang biar nggak lupa. Besok tahu-tahu lulus sudah semakin lupa karena tidak ada review, ya toh. Oke. Di Indonesia itu sudah dilakukan pemetaan geologi dari Sabang sampai Merauke, termasuk Timur Timur. Jadi teman-teman nggak di Timur Timur, Timor Leste itu diuntungkan karena sudah dipetakan oleh Indonesia pada zaman dulu ada namanya Repelita. Pak Harto itu kalau bangun dulu per 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun. Dalam Repelita berapa ya itu? 4 misalnya, itu pemetaan geologi harus selesai. Wah ini proyek besar ini waktu itu ya, proyek besar. Nah ini kebetulan saya ambil saja yang paling mendekati dengan lokasi yang kita tinjau ini. Nah kalau Rehan mau bekerja di daerah Jambi, ya cari lembar Jambi. Gitu loh, kan ada sendiri nanti tanya aja ke P3G, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung. Gitu loh. Mungkin di internet juga bisa minta mengelem gitu.
Lah, ini dari lintasan yang kita jalani, itu Bapak ngumpulkan 5 peta. Sebenarnya yang dilewati itu 3. Tapi kalau ini tidak disertakan, nggak seru ya. Udahlah, biar komplit. Mungkin tepi-tepi sini dilewati, ya toh. Nah, saat ini, nah ini kalau mau diplot, sebenarnya, oh iya, nanti ngeplot itu ya, yang koordinat harus diukur ya nanti berapa, kita posisi lintang berapa sekarang, nanti diplotkan udah dikasih belum? Pakai GPS ya, GPS yang Nah, GPS. disediain. GPS itu dan nanti diplot di peta yang sudah difotokopi sama Bang Sandi kayaknya. Kata Ibu, di modul di belakang petanya. Petanya, kontur, ada peta topografi itu. Halaman 64. Diplot di situ juga boleh. Yang ini Pak Ibu. Mana? Foto peta sepuluh ya, betul. Oh ini anu, sorry. Ini saya bikin tahun 17 atau 19 belum tercover. Ini tercovernya mulai besok di lapangan Ngelaju. Sekarang dicatat saja anunya, koordinatnya. Dicatat ya. Ya di berapa Mas? Oke, untuk Dicatat di buku lapangan ya. lokasinya dicatat ya. Jam berapa, cuacanya bagaimana, hari apa, tanggal berapa, koordinat ya. Ya? Oke. Lokasinya S07 derajat. S07 derajat. Udah? 46 menit. Menit itu dia 1 detik. Di atas. Iya, 46. 02 titik 47 detik. Detik itu dia 2 tanda petik di atas. 47 tanda petik 2 itu namanya detik. Oke. Lanjut. E110 derajat. 110 derajat 40 menit. Menit itu 1 tanda petik. 08 titik 10 detik. Oke, sudah? Sama waktunya hari jam saat ini dengan cuaca. Dengan tulis itu LP1. Ya, terus apa yang kau lihat? Oke, berarti hari pertama lokasi 1, Romawi 1, strip angka Arab 1, jadi 1 gitu ya. Besok 2 1, artinya hari kedua lokasi 1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke tadi. Itu memang petanya terlalu jauh ya untuk saya plot menjadi 1 dengan cepu. Nanti dicatat saja. Lah sebenarnya peta geologi itu seutuhnya seperti apa? Mana? Yang gede itu, Mas. Ini saya biar belajar peta ini. Yang peta gede mana? Peta gede. Peta gede tadi di mana? Ah ini di plastik itu tolong Mas, yang di plastik itu. Aslinya kalau kita minta ke P3G, itu Pak mau minta peta lembar, misalnya lembar mana? Lembar Jogja. Dikasih seperti itu. Nah, ini petanya ya. Kebetulan ini yang saya print A1 ini adalah ada di sini. Ini ya. Ini sama nggak dengan ini? Sama. Ini. Sampai 3 yang Lembar yang mana itu? yang nomor 1, 4. Oh ini 5 itu apa? Lembar Bojonegoro ya. Oke.
memang ya tak ambilkan satu sampel saja, ya, satu sampel. Lembar Bojonegoro. Ya udah, kalau ini sih saya ingin menunjukkan bahwa aslinya peta itu seperti ini kalau kita terima dari P3G. Misalnya teman-teman bekerja besok sama perusahaan disuruh cari peta, ya petanya segede ini. Nah ini sudah saya scan, kemudian ini tak potong, tapi pakai software ya, tak potong. Ini tak integrasikan dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Kebetulan ini yang saya print besar ini, lembar yang kelima ini, lembar Bojonegoro. Kemarin mencoba ini tapi nggak jelas, terus ini tak print karena apa? Ini juga menarik karena banyak lapangan minyak di sini. Ada lapangan Kawengan itu ada di sini. Ledok, Wonocolo ada di sini. Oke gitu Mbak, ini saya jangan lupa bahwa peta itu warna-warna ini apa? Warna apa? Formasi batuan. Ini ada formasinya dapat dibaca di sini. Pakai Ki, T, P, M, T, apa itu? Ya ini singkatan sebenarnya. T itu umur tersier. Nanti kalau ada M berarti Miocene. Huruf paling belakang nama formasinya misalnya ini. Mana ya? TMPK. TMPK itu apa? Tersier, Meson, Pliocene. K itu apa ya? TMPK apa di sini? TMPK. Oh, Kalibeng. Formasi Kalibeng itu ada di sini. Itu teman-teman ya. Jadi di samping kelihatan dari permukaan secara 2 dimensi, kita harus mengintegrasikan pikiran kita ke bawah permukaan seperti apa. Maka gunanya apa? Kita bawa kompas. Sehingga bisa dibuat seperti ini. Kemiringannya. Gunanya kemiringan, data kemiringan untuk membuat ini. Apa? Penampang. Gitu. Dulu sudah praktek. Ini kita buktikan bahwa ternyata ada gunanya. Bagaimana pelamparannya bawah permukaan. Nah, itu bisa diterapkan di peta ini. Jadi ini komplit warna-warna ini mewakili warna-warna formasi. Deskripsinya juga ada. Formasi kerek itu isinya apa saja, batuannya ada, gitu. Gitu. Terus strukturnya jangan lupa. Lambang-lambang struktur ada di sini. Misalnya mana? Kalau potong-potong ini belum pasti. Sama peneliti dulu diperkirakan. Karena datanya kurang toh, terus ini artinya ya lipatan tapi diperkirakan. Yang pasti ada tidak? Nah ini pasti ini. Ini antiklin posiklin. Panahnya masuk apa keluar Mas? Menuju ke tengah apa menjauhi? Oh, apa? Ada panahnya toh ini? Ini panah toh? Itu sayap kanan kiri. Sayapnya ada di utara dan selatan. Coba kita buktikan, ini kan garis penampang. Dari D ke E. Ini ada nggak dari D ke E? A, B, C, D, E. Nih, ada sinclin di sini. Sinclin. Sinclin itu kebalikannya antiklin. Ya. Jadi ini kan panahnya menuju ke tengah. Ini kan sama kan? Nah ini contohnya, ini penampangnya seperti ini. Kalau mau cari antiklin ya di sini. AB mana AB? A. Ini A. B-nya ini. Berarti di sini ada antiklin. Core-nya coklat nih. Ini antiklin nih. Ya. Ya barangkali kalau di bor ada minyaknya mungkin gitu. Ya, tapi dengan formasi-formasi yang lebih tua. Sampai di sini ada yang bertanya. Kok geleng, kepanasan, ini belum apa-apa, Nduk. Nanti tambah sehat loh, percayalah, ya toh. Pertanyaan itu bisa apa, mengapa, berapa, di mana, apalagi? Antiklin itu emang ada kemungkinan besar punya minyak, ada punya hidrokarbon Pak, atau antiklinnya ada tapi kemungkinan hidrokarbonnya itu sedikit. Oh, masalah ada tidaknya itu ya tergantung apakah ada
di situ ada petroleum sistem yang bekerja, gitu loh. Jadi pertanyaannya ya bagus, apakah kalau ada antiklin ada minyaknya? Nah, belum tentu. Bapak waktu itu mengajar eksplorasi migas, pada awal-awalnya mengajari era anti-clean hunting. Ingat nggak? Perburuan anti-clean, tak suruh bikin tugas juga kayaknya. Nah, waktu itu orang itu belum punya konsep yang pasti, karena awalnya itu minyak ditemukan ya cuma ada rembesan dibor, selama-lama habis juga. Lalu ada minyak di anti, akhirnya oh kalau gitu minyak itu berasosiasi dengan anti clean. Lama-lama anti clean dibor juga habis. Bahkan ada anti clean yang dibor tapi tidak ada minyaknya. Jadi harus memenuhi syarat 5 elemen. Batuan induk, reservoir, migrasi, perangkap, batuan penutup. 5 itu harus ada. Proses juga harus ada. Kalau elemennya nggak ada 5, mungkin reservoir, tapi reservoirnya buruk. Jadi jawabannya, apakah kalau ada anti-clean pasti ada minyak? Belum tentu. Dan jawabannya belum tentu. Bukan tidak mungkin, tapi belum tentu. Masalah banyak sedikitnya tergantung resources yang ada di situ. Kalau batuan induknya tebal, sudah mengandung bahan organik yang tinggi, apa syaratnya? Ada kemarin tak kasihkan handout. Mengandung yang tinggi minimal 0,5%. Memiliki kualitas membentuk hidrokarbon. Satu lagi, mencapai kematangan termal. Itu. Kalau itu terpenuhi, nah, terus ada migrasi ya ada minyaknya. Jadi pertanyaannya, walaupun ada anti-clean, ya belum tentu ya toh, karena itu sangat terkait dengan elemen yang lain. Bagus kan seperti ini, bagus untuk pemahaman teman-teman. Yuk, siapa lagi? Kan gunanya untuk apa kalau dalam perminyakan, Pak? Apanya? Sinclean. Kan kalau anti-clean kan sebagai perangkap. Kalau oke. Nah, ini bagus juga pertanyaan. Gunanya apa sinclean, ya toh? Ya, kita tahu kalau ada gayanya dari selatan. Tapi kalau ada gaya, ada yang melawan dari utara. Ingat waktu geologi dasar, bahwa semua batuan itu pada awalnya diendapkan secara horizontal, itu hukum horizontalitas. Kok sekarang nggak horizontal lagi? Berarti sudah mengalami deformasi. Umumnya itu kalau ada anti-clean pastinya ada sinclean. Masa hanya begini aja terus, pasti ada gitu loh. Nah, itu ada sinclean, ada anti-clean. Ini juga ini bentuknya kan gitu. Nah, ya seperti kertas yang kedorong gitu loh, tapi ini batuan gitu. Nah, gunanya untuk apa? Lah kalau dalam dunia perminyakan, tapi di bawah sana, itu sinclean itu tempatnya kitchen. Kan dalam ya. Nah, minyak itu tidak akan mengalami kematangan manakala tidak mencapai kedalaman berapa ya? Paling tidak 1.600 lah, 1.600 meter. Ya toh? Berarti kan bagian sinclean itu disebut kitchen. Nah, perkara nanti dia mau migrasi, ya itu urusan setelah terjadi tetes-tetes minyak, setelah terjadi ekspulsi namanya, terbentuknya tetes-tetes minyak itu disebut ekspulsi. Itu. Berarti sinclean ini dia termasuk dalam formasi batuan induk dong, Bapak? Ya biasanya di situ dalam proses itu yang bekerja batuan induk, ya. Karena di situ kitchen yang banyak memberikan faktor pembentuk minyak, gitu. Nah, anti-clean-nya nanti menerima saja kiriman dari sana, dari kitchen itu, gitu. Kitchen itu tempat masaknya dikirim ke trap anti-clean, gitu. Anti-clean-nya yang seperti ini, itu loh. Kalau di daerah sini, Pak, Ya. termasuk apa, Pak? Nah, ini coba teman-teman, ini menarik sekali. Ya gitu itu tanya gitu loh.
Itu tempat Bapak yang ngarit itu, kelihatannya pakai baju kuning itu. Lapisannya kemana arahnya? Itu wajib ngukur karena nggak berat teman-teman. Ngukur pakai kompas. Berapa strike dipnya? Nanti wajib ke sana. Kita membuat sketsa. Ya, sketsa di dalam itu. Nah, nanti kira-kira ini sampai sana berapa meter? Gitu aja lah diperkirakan. Ya, toh. Pakai gini juga boleh. Oh, langkah saya itu 80 cm. 80. 160 berarti sekian meter. Terus kalau mau males juga. Oke. Ukur. Nah, nanti diukur kedudukan lapisannya. Itu kemiringannya ke arah mana? Kalau ke sana utara, berarti ke sana ke arah timur, ya toh? Sama enggak dengan itu? Beda toh. Tugas dalam pekerjaan kegeologian itu tetap sama deskripsi batuan. Di sini itu batuannya apa? Gitu loh, ya. Apa batu pasir, apa lano, atau lempung. Kalau ada lano sama pasir ya dua-duanya dideskripsi. Misalnya kok selang-seling diomongkan selang-seling antara batuan lano dengan batu pasir. Kalau pasir halus dengan pasir kasar, ya diceritakan di situ, gitu loh. Itu kan berlapis-lapis itu. Kok bisa berlapis-lapis ya nampaknya? Bisa karena memang perbedaan warna, ukuran butir, ya toh? Itu. Perbedaan kekerasan juga bisa, sehingga menimbulkan apa? Perbedaan apa? Pandangan ini apa perlapisan, kesan berlapis gitu loh. Ini miringnya kemana tadi sepakat agak ke relatif timur. Kalau sana sama enggak? Beda, ya toh? Beda. Jadi ini bisa kita rekonstruksi. Kita rekonstruksi. Cek masih kita nggunain gambar pakai pedal ya. Oh, udah, oke. Mana pedalnya? Atau ini pakai tanggalan bekas itu nggak apa-apa Mas. Nanti diedit ya Mas, tanggalan bekas jangan diupload nanti saru. Cuma kan enggak itu tanggalan yang apa? Gulungan kecil itu kan kena tanggalan bekas itu lumayan itu. Oh itu. Nah, itu dipasang sini atau udah beres. Tadi saya dapat mau berangkat itu ketemu tanggalan tahun lalu. Nggak usah dipandang orang yang ganteng atau cantik, tapi baliknya aja. Oh, itu model kok. Model ya iyalah. Balik, walah ya Allah. Nah, utara itu mana sih? Briko, Pak. Nah, Briko ya, utaranya sana. Terus kayaknya enak gini ya. Kita menghadap ke selatan lah. Udah gini aja, memang gini kok. Ini selatan gitu lah. Itu kalau kita lihat kan, nah tapi dilaporkan. Ditemukan simpapan di lokasi ini namanya apa. Itu kan harus diukur. Nanti teman-teman itu gambar gini nih loh. Nah, gitu. Diukur. Terus di sana juga diukur. Nah, wajib itu. Nanti tanya sama Mas Indra. Pokoknya asisten nanti ngajari bagaimana. Terus teman-teman yang dari SMK dulu sudah pinter-pinter ngukur nanti ya. Ini berapa kedudukannya nanti N. Berapa derajat S. Dipnya berapa. Ini juga ngukurnya jangan hanya 1, 2 ya. Nanti kan untuk koreksi ya. N. Berapa derajat S. Tuh. Padahal di atas itu begini ini ada ladang rumput ya. Nah, kok bisa begini fenomenanya seperti apa? Nah ini yang di ini bawah tandata. Interpretasi kita berarti di bawah juga ada sambungannya begini ini gitu loh. Nah gitu loh Mas. Ya toh? Gitu. Kalau orang zaman anti clean hunting, oh dibor aja ini tengah-tengah sini. Oh, bawahnya kayaknya ada ini.
nggak tahu formasi apa zaman dulu ya toh. Nah, udah dibor aja. Untung kalau ada ya toh. Konsepnya seperti itu. Nah, lah kenapa ini kok ini hilang kemana? Hah? Tererosi, nongol dikit sini sikat sama pelabukan, nongol sedikit lama-lama ini terkikis ya toh. Nah kalau mau rekonstruksi itu begini ini. Nah, kalau di geologi ada caranya memang. Mari kita bahas arti dan penggunaan kata direkonstruksi dalam bahasa Indonesia. Arti kata direkonstruksi. Enggak, aku nggak tanya kamu. Ini rekonstruksi itu begini Mas. Ini diukur berapa ya? Nanti dicari lu sampai ketemu lo. Ini gini nih. Nah, gitu loh. Disambung. Kalau toh ini masih, itu bentuknya seperti ini. Gitu loh. Tapi harus titik-titik saja. Karena ini interpretasi kita. Gitu. Lah ini yang namanya pembalikan topografi. Kalau diteruskan ini malah lama-lama legok. Iya apa ya? Cekong gitu loh. Karena semakin terangkat, ini bagian tengah ini lemah, Mbak. Makanya dulu tak ajari namanya weathering, pelapukan gitu loh. Lah bagaimana kalau sinkline? Di suatu tempat mungkin ada sinkline. Sudah, ini tutup dulu ya, sinklinnya begini nih. Malah lapisannya gini nih. Kemiringan batuannya itu bentuk cekong, tapi bentuk topografinya namanya pembalikan topografi. Ini juga bisa terjadi pembalikan topografi. Gitu loh. Nah, ini panas-panas dikit kita sudah bisa mengulang lagi masalah weathering ya toh. Terus ini lapo kemana ini yang lari kemana? Kan lapo ini sudah atasnya mestinya dulu kalau direkonstruksi ada kemenerusan dari lapisan itu yang ke atas gitu. Terus lari kemana dia? Ya tererosi, mungkin sudah ke laut Semarang sana atau di ya toh, tinggal dekat mana dia. Di sana juga membentuk batuan sedimen baru gitu loh. Ya membentuk, nggak tahu bentuknya tahun berapa ya toh, kita kagak ada. Kan ceritanya ini pembentukan stratigrafis ini jutaan tahun gitu. Ada yang bertanya, jangan ragu-ragu. Di sini biar Bu Sari nanti bicara. Bicara di sini maksudnya nggak saya terus yang ngomong. Yo. Sambil nganu. Pokoknya semua pertanyaan bagus, itu pertanyaan luar biasa tadi. Apakah setiap antikline ada minyak? Belum tentu ya toh, tergantung petroleum sistemnya. Lah kamu sudah segini sudah kayak lunglai, belum apa-apa. Kalau di sini apa, Pak? Jangan punya pacar geologi, nanti kamu cuma diajak anu. Diukur sekarang. Yuk. Teman-teman harus punya data gimana caranya, apa yang ini minta temannya yang sana atau memang mau ke dua tempat, tapi harus punya. Saya mau tanya nanti ngukurnya berapa di sini. Strike dip-nya berapa? Ya toh? Tapi sampai sini sudah punya gambaran konsep tentang pembalikan topografi, ya toh? Ada antikline. Antikline itu tidak selalu ideal kayak kanan kiri sama gitu, enggak. Kadang antikline itu bisa simetris, bisa tidak, ya toh? Bisa begini, bisa makanya ada sesarnya mungkin, ya toh? Ya ini kan ideal saja yang digambar begini. Ini kalau kita rekonstruksi nanti seperti apa bisa. Nah, ngukur, terus yang kedua punya sketsa. Ini kira-kira panjangnya berapa, terus cerita. Di sini ditemukan singkapan, batuannya apa. Dari kenampakan batuan disimpulkan ini termasuk dalam formasi, apa tadi? Tak bocori ya toh. Nah, gitu kon cara ceritanya begitu itu. Nanti tanya lagi, disimpan pertanyaannya. Siap ya. Ini saya Bu Sari dan Bu Maya semuanya menunggu pertanyaan ini. Ya. Oke, bisa dimulai ngukurnya? Turun minum dulu boleh. Pokoknya ini ditunggu nanti sampai jam maksimal jam 12 lah.
Ya. Oke. Menarik, pokoknya ini menarik ini. Oh, dia kuliah dulu dijelaskan pada tidur itu ternyata ya di lapangan seperti ini gitu loh. Oke. Yuk kita mau atau peregu. Nah, Iya, per kelompok. bagiin aja. Kelompoknya ada berapa? Ada 4. Kelompok 1 2 ke sana. 3 4 ke sana. Nanti ceng. Ceng ya. Dengar teman-teman, gantian 4 ke sana gitu loh. Ya, Bapak. Coba kamu ngukurnya berapa tadi? Kelompok 1 gitu. Yuk. Nanti aku juga keliling seperti apa teman-teman. Ngukur kedudukan lapisan, bikin apa tadi? Strike deep. Strike deep. Terus bikin gambar itu apa gimana? Sketsa. Sketsa. Cerita di situ. Ingat ya, besok malam Sama perbandingan nggak, Pak? ya. Perbandingan. Perbandingan manusia apa? Yang ada manusia. Ya iya no. Sketsanya kan Pak yang pakai perbandingan. Ya tetap. Nanti malam Pak. Foto juga ada ya toh untuk kontrol. Kalau Pak, Pak. tesnya besok malam. Oh tesnya Tes. tapi nanti malam presentasi Pak. Boleh presentasi sambil itu. Pembekalan Pak. Pembekalannya untuk rencana besok. Iya. Ya. Ya ngukur ya. Nanti tak cek ngukurnya gimana. Itu bagus tuh, enak untuk ngecek.